Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang irisan kerucut. Bagi sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Irisan kerucut. Sebuah kerucut berongga apabila dipotong atau kita iris dengan bidang rata atau bidang datar, dengan cara-cara tertentu akan menghasilkan beberapa macam kurva khusus. Bentuk kurva khusus itu dapat berupa lingkaran, atau parabola, atau elips, atau hiperbola. Untuk lebih jelas menunjukkan bentuk-bentuk kurva khusus itu, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, perhatikan ini adalah sebuah kerucut ya, kerucut berongga ya. Kalau ini kita iris atau kita potong dengan bidang datar ini, yang hitam ini, sejajar dengan lingkaran ini ya, sejajar. Jadi bidang ini, bidang lingkaran ini sejajar dengan bidang pemotong, bidang datar ini. Maka di sini akan terbentuk sebuah lingkaran ya. Nah, potongannya ini, nanti jenis potongannya ini, yaitu potongan dari bidang datar pemotong ini dengan bidang kerucut ini, dia akan membentuk sebuah kurva, yaitu yang disebut kurva khusus lingkaran. Sehingga dapat kita perhatikan, ini membentuk sebuah lingkaran jika kerucut berongga ini kita potong sejajar dengan bidang atasnya ini ya. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Nah, jika kerucut tadi kita potong miring ya, miring atau membentuk sudut dengan bidang atasnya ini, bidang datar ini, yang horizontal ini, bidang pemotongnya itu miring, membentuk sudut dengan bidang horizontal, maka dia akan terbentuk potongannya seperti ini, seperti bundaran lonceng, itu yang kita sebut dengan elips ya. Sehingga jika ini dipotong dengan bidang miring, kerucut berongga ini dia akan membentuk sebuah elips yang dinamakan dengan lingkaran bundar ini agak lonjong ini, itu kita sebut dengan nama elips. Kemudian jika kita potong lagi kerucut berongga ini, terus sudutnya ini, sudut pemotongannya ini ke sini lebih besar ya. Kalau ini tadi sudutnya kan agak lebih kecil, ini sekarang lebih besar ya. Maka dia akan membentuk potongannya ini, lihat ini potongannya ini. Ini adalah sebuah parabola ya. Maka jika kerucut berongga ini kita potong miring ya, membentuk sudut dengan bidang datar ini, bidang yang bentuk lingkarannya atasnya ini ya, atau atasnya ini, maka ini menjadi potongannya itu membentuk sebuah parabola ya, sehingga dia membentuk parabola. Nah, terus yang berikutnya, nah jika kerucut berongga ini kita tempel ya, kita timpa satu di atas satu di bawah dengan puncaknya berimpit, terus kita potong dengan bidang datar sejajar dengan sumbunya, ini kita anggap sumbunya ya, maka dia akan membentuk dua parabola ya, yaitu untuk kerucut yang di atas yang ini, untuk kerucut yang di bawah yang ini. Sehingga kalau ini kita gabungkan, ini menjadi dua parabola, disebutlah itu hiperbola, karena ada dua parabola yang sama, satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Itu didapat dengan cara memotong kerucut yang kita gabung ini dengan satu puncak yang sama, satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah, dan dipotong dengan bidang datar atau bidang rata ini sejajar dengan sumbunya ini, maka membentuk dua buah parabola, satu di atas, satu di bawah, bentuknya sama dan simetri ya. Maka disebutlah itu hiperbola. Nah, selanjutnya kita sebutlah itu potongannya hiperbola. Sehingga kita simpulkan kembali, kerucut berongga jika dipotong atau diiris dengan bidang datar atau bidang rata, kemungkinan dia akan membentuk kurva khusus, yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Sehingga sahabatku, sahabat yang paham, secara umum irisan kerucut itu mempunyai persamaan dalam bentuk ax kuadrat tambah bxy tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah f sama dengan 0 ya. Nah, misalkan sekarang kita lihat yang pertama. Jika nilai a sama dengan nilai c,
dan nilai B-nya ini sama dengan 0. Misalnya 2x kuadrat tambah 2y kuadrat ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan persamaan lingkaran. Contoh persamaan lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat. Perhatikan. Nah, coba perhatikan. A-nya 1, C-nya 1. Berarti A sama dengan C. Maka ini disebutlah ini persamaan lingkaran. Yang kedua, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Maka ini menjadi C Y kuadrat. Maka itu menjadi persamaan parabola. Atau bentuk kedua, jika B sama dengan 0 dan C sama dengan 0, itu juga persamaan parabola. Contoh persamaan parabola, Y kuadrat dikurang X ditambah 5Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini berarti A-nya 0 dan B-nya 0. Sedangkan C-nya nilainya 1 ya. Selanjutnya, jika A dan C tandanya sama, sedangkan B-nya sama dengan 0. Ini positif, atau A positif, C positif, atau A negatif, C negatif. Sedangkan B-nya ini 0, maka itu adalah persamaan elips ya. Sehingga persamaan elips kita kasih contohnya adalah x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang x tambah 2y tambah 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini A-nya 1, C-nya 4, dan B-nya 0. Ini persamaan elips. Yang terakhir, A dan C berlawanan tanda dan B-nya 0. Berarti jika ini positif, ini negatif, atau C-nya ini positif, A-nya ini negatif, sedangkan ini 0, berlawanan tanda ya, sehingga itu adalah persamaan hiperbola ya, atau disebut itu hiperbola. Contoh hiperbola adalah x kuadrat dikurang 2y kuadrat dikurang 4x ditambah 2y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 1 dan C-nya min 2 berlawanan tanda ya. Tandanya berlawanan. Nah, inilah yang kita sebut dengan irisan kerucut. Sahabat paham, selanjutnya kita akan membahas irisan kerucut bagian pertama, yaitu lingkaran. Dalam hal ini kita akan mulai dengan persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Baik, mari kita lihat. Persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 berjari-jari R. Sebelum kita lanjutkan tentang rumus persamaan lingkaran ini, pertama akan kita tinjau dulu. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu itu kita sebut dengan pusat lingkaran, dan jarak yang sama itu kita sebut dengan jari-jari lingkaran. Supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah sebuah lingkaran berpusat di O. O ke P adalah jarak dari pusat ke titik ini, kita sebut jari-jari. Jadi semua jarak di lingkaran ini, dari O ke keliling lingkaran ini, ke yang merah ini, jaraknya selalu sama. Itulah yang kita sebut dengan jari-jari. Nah, dengan konsep itu, kita akan dapat mencari persamaan lingkaran ini. Sekarang kita tempatkan satu titik P di salah satu keliling lingkaran. Misalkan kita ambil di sini, kita ambil koordinatnya P, X1, Y1. Maka di sini panjang X1 dari 0 ke sini, dari 0 ke Y1 panjang Y1. Sehingga dengan kata lain, panjang sisi tegak di sini adalah Y1, panjang sisi tegak di sini adalah X1. Sedangkan OP atau kita sebut dengan jari-jari atau jarak pusat ke keliling kita sebut dengan R. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapat mencari hubungan OP dengan X dan Y, yaitu X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan OP kuadrat. Jika OP ini kita ganti dengan simbol jari-jari atau R, maka persamaan pertama ini berubah menjadi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, titik P, X1, Y1 karena selalu berada di semua titik keliling lingkaran, misalnya P, X1, Y1 boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, di setiap keliling lingkaran ini, dan selalu mempunyai jarak yang sama terhadap O, yang kita sebut dengan jari-jari. Maka dengan kata lain, X1, Y1 dapat berlaku umum
atau dengan kata lain X1, Y1 dapat kita ganti menjadi P, X, Y. Sehingga persamaan ini dapat kita rubah menjadi umum. Maka, bentuk persamaan lingkaran berjari-jari R berpusat di O 0,0, kita tinggal ganti X1-nya menjadi X, Y1-nya menjadi Y. Sehingga bentuk persamaan umum lingkaran berjari-jari R berpusat di O 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lihat latihannya supaya kita lebih jelas. Nomor 1, tentukanlah persamaan lingkaran berjari-jari 11 satuan berpusat di O 0,0. Mari kita jawab. Nah, di sini sudah diketahui jari-jarinya 11 satuan dan pusatnya di O 0,0. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan rumus lingkaran, yaitu rumus umum persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 berjari-jari R. Kita dapatkan, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti R-nya 11, maka kita dapatkanlah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 11 kuadrat. Ini kita kuadratkan, sehingga kita dapatkanlah persamaan lingkaran berjari-jari 11 berpusat di O 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121. Kita lihat latihan kedua. Tentukanlah persamaan lingkaran yang melalui titik A 3,4 dan berpusat di O 0,0. Mari kita jawab. Berarti dalam hal ini kita akan mencari jarak titik U ke A. Jadi misalkan di sini U, berarti A-nya di sini kita ganti dengan P ya. Maka untuk ini kita menggunakan rumus jarak dua titik. Waktu pelajaran kita di SMP, jarak dua titik kita simbolkan D, yaitu X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Dalam hal ini kita buat X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka jarak OA atau jari-jari dalam hal ini menjadi D, sehingga D ini kita ganti R karena merupakan jarak dari O ke A yang menjadi jari-jari lingkaran. Sehingga kita dapatkanlah R sama dengan ganti X-nya, X2 3 kurang 0, Y2 4 kurang 0. 3 kurang 0 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kurang 0 sama dengan 4 per 16, sehingga 16 tambah 9 sama dengan 25, akar 25 sama dengan 5. Maka jari-jari lingkaran yang berpusat di O melalui titik A itu adalah 5. Sehingga sekarang sudah diketahui jari-jari dan pusatnya, tinggal kita masukkan ke persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 5, kita ganti R-nya ini 5. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat 5 kuadrat sama dengan 25. Maka persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Sahabatku, semoga dengan dua latihan yang pertama ini kita semuanya sudah semakin memahami tentang persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 berjari-jari R. Sekarang kita bahas satu soal lagi supaya pengertian kita lebih jelas. Latihan nomor 3. Tentukanlah persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 serta menyinggung garis X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Mari kita jawab. Kita lihat gambar. Di sini sudah saya gambarkan sebuah garis yang melalui titik 06 dan 6,0, yaitu garis X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Cara untuk menentukan titik ini adalah ganti di sini X-nya 0, maka kita dapatkanlah Y-nya 6. Untuk ini, ganti di sini Y-nya 0, maka kita dapatkanlah X-nya 6. Selanjutnya, pusat lingkaran ada di O 0,0, menyinggung garis ini. Maka, ingat waktu pelajaran kita di SMP, sifat garis singgung dengan jari-jari adalah tegak lurus. Maka lingkaran yang akan kita buat adalah menyinggung garis X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Inilah lingkarannya. Nah, selanjutnya yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana cara mencari jarak titik O 0,0 ke garis X tambah Y kurang 6 sama dengan 0.
Perhatikan ini garis yang merah, kita sebut namanya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Titik P, X1, Y1 akan kita cari jaraknya ke garis ini. Maka caranya adalah dari sini tarik garis tegak lurus. Ini tanda tegak lurus, maka jaraknya adalah panjang garis yang biru ini. Kita beri simbol D. Maka jarak P ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dapat dicari dengan rumus D sama dengan harga mutlak AX1 tambah BY1 tambah C dibagi dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga sekarang jarak titik O 0,0 ke garis X tambah Y kurang 6 sama dengan 0 dapat kita cari. Pertama kita sesuaikan dulu, maka di sini 0 ini X1, ini Y1, koefisiennya ini adalah A, berarti X-nya koefisiennya 1, A-nya 1, Y-nya koefisiennya 1, berarti B-nya 1, sedangkan C-nya adalah min 6. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Sehingga D yang ini, yang kita pakai untuk mencari ini, nilainya sama dengan nilai R. Maka R sama dengan ganti A-nya 1 kali 0, ganti B-nya 1 kali 0, ganti C-nya min 6, dibagi dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat diakari. Selanjutnya kita hitung. Hasilnya ini adalah akar 2, hasilnya ini adalah min 6. Rasionalkan sama akar 2 kali akar 2, 2 dibagi ke min 6, sehingga ini hasilnya min 6 bagi 2 sama dengan min 3 akar 2. Karena ini harga mutlak, maka nilainya ini menjadi positif. Sehingga jari-jari lingkarannya adalah 3 akar 2. Selanjutnya R-nya sama dengan 3 akar 2 dan pusatnya di O 0,0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 berjari-jari R. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti R-nya dengan 3 akar 2. Selanjutnya kita hitung. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2, 9 kali 2, 18. Sehingga hasilnya ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 18. Sehingga persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 menyinggung garis X tambah Y kurang 6 sama dengan 0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 18. Semoga sahabat EO Paham bisa memahami penjelasan ini dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan latihan-latihan yang berhubungan dengan persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 berjari-jari 0. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.